Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, pertemuan 14 mata kuliah etik akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Kasus Cyber Espionage di Indonesia dengan anggota kelompoknya saya sendiri Muhammad Rian Perdana dengan NIM 1719079 dan rekan saya Dani Ramadan dengan NIM 171907065 Universitas Bina Sarana Informatika. Apa sebenarnya itu cyber espionage? Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionase. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Cyber espionage menurut pakar telematika. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan murni adalah tindakan mata-mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk tindak kriminal. Misalnya memanfaatkan data atau informasi yang didapatkan, kemudian mengolahnya sehingga dapat digunakan untuk mencuri data orang lain atau memalsukan data. Yang kedua, cyber espionage sebagai tindak kejahatan abu-abu. Cyber espionage sebagai tindak kejahatan abu-abu adalah tindakan mata-mata yang dilakukan hanya untuk memperoleh kesenangan bagi pelaku yang dikarenakan kepuasan pribadi, karena telah mengakses komputer milik orang lain. Tindakan abu-abu ini biasanya sering disebut dengan istilah hacking, dikarenakan kegiatan melakukan akses ke dalam suatu sistem dengan cara yang salah. Metode yang dapat dilakukan untuk menghindari cyber espionage. Yang pertama, melakukan kerjasama atau bermitra dengan pakar keamanan informasi yang sepenuhnya memahami segala bentuk ancaman, sementara meningkatkan visibilitas keamanan. Yang kedua, mengetahui aset-aset penting dan memiliki resiko operasional yang tinggi untuk dilindungi. Yang ketiga, memiliki pemasok infrastruktur kritis, belum dikompromikan dan memiliki pengamanan di tempat untuk memastikan integritas sistem yang disediakan oleh pemasok. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk beroperasi independen jika krisis keamanan cyber terjadi. Kemudian perlu adanya cyber law di mana hukum khusus untuk menangani kejahatan yang mungkin terjadi di internet. Yang terakhir adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif masyarakat yang bisa dilakukan oleh kelembagaan khusus. Kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia. Australia sudah lama melakukan aksi mata-mata terhadap Indonesia. Duta Besar Australia di Indonesia, Sir Walter Croker, tahun 1955 sampai tahun 1956 dalam biografinya mengakui Lembaga Sandi Australia atau Defence Signal Directorate atau Australian Signal Directorate secara rutin memecahkan dan membaca sandi diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950. Pada tahun 1960-an, Badan Intelijen Sinyal Inggris, Government Communication Headquarter atau GCHQ, membantu Defense Signal Directorate atau DSD Australia yang sekarang berganti nama Australian Defense Directorate atau ASD, memecahkan kunci alat sandi produksi Swedia, Hägglin, yang digunakan Kedutaan Besar Indonesia di Darwin Avenue, Canberra. Pos pemantau lain Defense Signal Directorate mengoperasikan intersepsi sinyal dan markas pemantauan di Kepulauan Kokos di Samudra Hindia 1100 km barat daya Pulau Jawa. Fasilitasnya meliputi radio pengawasan, pelacak arah, dan stasiun satelit bumi. Dari pos pemantauan tersebut, agen mata-mata elektronik Australia Defense Signal Directorate DSD menguping komunikasi Angkatan Laut dan Militer Indonesia. Mantan pejabat intelijen pertahanan Australia mengatakan pemantauan Australia terhadap komunikasi Angkatan Laut dan Militer Indonesia dilakukan sampai memungkinkan penilaian terhadap keseriusan Indonesia untuk mencegah penyelundupan manusia. Pada tahun 1999, laporan rahasia DSD mengenai Indonesia dan Timor Timur bocor. Dilaporkan, itu menunjukkan intelijen Australia masih mempunyai akses luas terhadap komunikasi militer Indonesia, bahkan rakyat sipil di negeri ini. Oleh sebab itu, pembakaran ibu kota Timor Timur Dili oleh tentara Indonesia pada September tahun 1999 tidak lagi mengejutkan intelijen Australia. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Dani Ramadan. Oke,
Dilihat dari beberapa hasil analisa, beberapa jurnal atau media menyimpulkan bahwa proses penyadapan melalui dua sistem, yaitu open system dan closed system. Dengan menggunakan metode tersebut, untuk eksponase adalah sebagai berikut. Yang pertama ada virus dan malware. Yang kedua ada penyadapan juga bisa terjadi di luar jangkauan operator, seperti penyadapan melalui perangkat lunak yang diinstal di HP oleh pihak-pihak tertentu. Ketiga, penyadapan bisa dilakukan melalui jalur BTS ke BTS dengan penyadapan frekuensi, seperti BTS ke satelit atau BTS ke ponsel. Yang keempat, modus penyadapan dengan menggunakan alat interceptor. Modus penyadapan ini berjalan dengan cara alat interceptor akan menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Next. Upaya hukum Indonesia dalam menangani kasus. Penyadapan merupakan tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel. Australia telah mempunyai aturan hukum yang jelas dan rinci yang mengatur tentang penyadapan. Pada tanggal 1 Desember 2014, Australia telah mengesahkan Telecommunication atau Interception and Access ICT 1979 yang secara khusus mengatur menangani larangan penyadapan telekomunikasi. Terdapat dua bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Next. Upaya hukum preventif. Upaya hukum preventif adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran agar tidak terulang kembali. Dalam kasus ini, Indonesia dapat menempuh upaya hukum preventif secara bilateral untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran yang melibatkan dua pihak. Dalam hal ini, Indonesia telah menandatangani Code of Conduction on Framework for Security Cooperation bersama Australia yang menyepakati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk penyadapan. Next. Next. Upaya hukum represif. Upaya hukum represif adalah suatu tindakan ketika sebuah aturan telah dilanggar. Upaya hukum represif secara multilateral merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak. Apabila dikaitkan ke dalam kasus penyadapan Australia, Indonesia dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Indonesia harus dapat memastikan bahwa yang melakukan penyadapan merupakan organ negara atau agent of state. DSD merupakan badan intelijen pemerintah Australia, atau dengan kata lain, DSD adalah salah satu organ negara Australia. ICG sebagai lembaga organisasi internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia. Pasal 34 ayat 1 Statute IGC menyatakan only states may be parties in cases before of court. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia dapat mengajukan kasus penyadapan Australia ke Mahkamah Internasional. Kesimpulannya, dengan hadirnya era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat baru. Umumnya, kejahatan yang berhubungan dengan teknologi atau cybercrime merupakan kejahatan yang menyangkut harta benda dan atau kekayaan intelektual. Istilah cybercrime saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya atau cyberspace dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Cyberespionage menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan teknologi yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara anti-spionasme dan tragedi terjadi kondisi negara yang dalam keadaan damai tanpa peperangan apapun. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dani Ramadan.
Dengan berakhirnya presentasi dari rekan saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, silakan melakukan komen di komentar di bawah ini, atau bisa via MyBase maupun via WhatsApp Group. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.